Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Prodi Sistem Informasi Unira Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas metode Scrum. Bersama saya, Fahmi Mubarok Tawam, mahasiswa Sistem Informasi semester 3 dengan NIM 22572011010. Apa itu Scrum? Scrum adalah salah satu metode yang membagi rencana jangka panjang menjadi beberapa periode kerja jangka pendek atau yang bisa disebut dengan sprint. Merencanakan hingga merilis suatu produk, khususnya software, memerlukan keterlibatan banyak serta proses yang panjang. Agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai target, dibuatlah beberapa metode atau kerangka kerja, salah satunya yaitu Scrum. Dirangkum dari berbagai sumber, Scrum adalah metode yang membagi rencana jangka panjang menjadi beberapa periode kerja jangka pendek yang disebut dengan sprint. Tujuannya adalah untuk menjaga komunikasi agar antara tim dan bekerja berkelanjutan untuk membuat perangkat lunak yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan klien. Setiap sprint ini memiliki batasan waktu, mulai dari 2 minggu hingga 1 bulan. Pada setiap sprint, tim development hanya mengerjakan beberapa proyek yang telah disepakati. Jika pekerjaan yang dibebankan terlalu banyak untuk dikerjakan pada satu sprint, pekerja itu akan terpecah menjadi sprint lainnya. Scrum termasuk salah satu metode yang populer di bidang manajemen produk untuk mengembangkan perangkat lunak karena fleksibel, mudah diadaptasi, dan mempercepat proyek pengembangan secara efektif. Selain pengembangan perangkat lunak, metode ini juga dapat dimanfaatkan oleh tim penjualan, tim pemasaran, atau sumber daya manusia, dan lainnya. Siapa saja sih orang yang terlibat dalam Scrum itu? Ada 3 orang yang terlibat dalam Scrum. Yang pertama yaitu Master Scrum. Atau Scrum Master adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses berjalan dengan lancar, memimpin agar mematuhi aturan dan metodologi Scrum, dan mengelola hambatan proyek. Yang kedua yaitu pemilik produk. Pemilik produk merupakan perwakilan dari pemangku kepentingan dan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu tim pengembangan. Tim development atau tim pengembangan disebut juga dengan tim Scrum, berisikan sekelompok developer profesional yang bertugas mengembangkan proyek dan menyelesaikan setiap sprint. Selanjutnya, tahapan metode Scrum. Dalam tahapan metode Scrum ini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan lari cepat. Metode Scrum berisi beberapa sprint untuk mengembangkan proyek. Sebelum mulai membagi sprint, langkah pertama adalah menyiapkan terlebih dahulu. Tahapan selanjutnya yaitu lari cepat, merupakan tahapan utama dari metode Scrum, di mana tim pengembangan mulai bekerja mengembangkan proyek sesuai jangka waktu sprint yang ditentukan, mulai dari 2 minggu hingga 1 bulan. Tim hanya mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati pada saat perencanaan sprint. Tahapan selanjutnya yaitu Scrum harian. Daily Scrum atau bisa disebut juga dengan stand up atau daily stand up
adalah briefing singkat setiap pagi sprint yang membahas rencana kerja harian tim, membahas tantangan yang dihadapi dan solusinya. Yang terakhir yaitu ulasan sprint. Sprint review adalah pertemuan informasi yang diadakan pada akhir setiap selesainya sprint. Selanjutnya yaitu manfaat Scrum. Nah, manfaat Scrum sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu bersifat fleksibel dan adaptif, yang dapat disesuaikan jika sewaktu-waktu ada perubahan dari klien, dan manajemen produk selamanya tidak pengembangan produk. Selanjutnya, tim pengembangan bisa fokus pada fungsional tertentu pada suatu periode, sehingga kualitas produk lebih terjaga. Terus proses pengerjaan cepat membantu agar manajemen produk mempelajari produk dan memberikan umpan balik. Terus tim development dapat melakukan revisi pada setiap pekerjaan tertentu sebelum produk dirilis. Yang terakhir yaitu klien dapat mencoba perangkat lunak tersebut terlebih dahulu sebelum perangkat lunak resmi dirilis. Itulah beberapa manfaat dari metode Scrum. Selanjutnya, contoh penerapan metode Scrum. Nah, contohnya yaitu misal perusahaan X yang bergerak di bidang pariwisata di daerah Jakarta. Nah, berpikir untuk membuat sebuah aplikasi di mana calon pengunjung itu dapat menampilkan atraksi yang ditawarkan pada setiap pariwisata mereka, seperti promo, acara menarik, serta pembelian tiket. Nah, perusahaan X ini akhirnya meminta perusahaan IT Z untuk membuat aplikasi tersebut dengan batasan waktu perilisan aplikasi 6 bulan ke depan. Nah, perusahaan Z ini menggunakan metode Scrum untuk menyusun prioritas apa saja yang harus dikerjakan pada periode tertentu. Metode ini dapat dipilih untuk memastikan aplikasi bekerja dengan baik, dengan fokus pada transparansi dan komunikasi antara perusahaan X, klien dengan perusahaan Z. Selain itu, metode ini juga fleksibel, sehingga jika sewaktu-waktu ada perubahan ide dari perusahaan X, perusahaan Z itu bisa memasukkan ide tersebut tanpa harus merupakan perubahan besar-besaran pada aplikasi ini. Nah, sekian. Terima kasih dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.